Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang pengantar prototyping ya. Langsung kita slide, kemudian. Jadi, seperti kita tahu bahwa prototyping ini adalah sebuah pembuatan model awal sebelum jadi. Jadi, istilahnya sebuah produk uji coba dari sebuah sistem atau produk sebelum dijual atau dipasarkan secara massal ataupun secara final ya. Jadi tujuannya di sini untuk menguji ide, konsep, dan interaksi pengguna ya. Selain itu, prototipe juga merupakan jembatan antara desain teoritis dan produk nyata ya. Jadi yang berfokus pada tampilan dan fungsionalitas dasar. Ingat di sini fokus pada tampilan dan fungsionalitas dasar. Jadi nggak hanya tampilan, tapi juga bergunanya di mana. Fungsinya ngapain dibuat seperti itu. Nah itu harus benar-benar merasuk ke dalam para desainer sebuah sistem antarmuka ya. Oke, di sini kita lanjut. Jadi memang proses desain itu berpusat pada manusia atau pengguna ya. Jadi harus memahami kebiasaan orang. Kalau bisa sistem itu meniru sedetail mungkin atau semirip mungkin dengan pengalaman saat tidak menggunakan aplikasi. Ya. Jadi orang tidak gampang bingung. Misalnya seperti gampangannya kalau kita menggunakan fitur dari sebuah aplikasi Office, maka di situ ada gambar disket berarti mau menyimpan, ada gambar printer berarti mau ngeprint dan seterusnya. Jadi supaya nggak jauh beda dengan dunia nyata ya. Selain itu kita harus menentukan kebutuhan pengguna dan organisasinya. Jadi kalau organisasi seperti kepolisian, tentara, pemadam kebakaran, apakah nanti sama Kementerian PU. Nah, itu harus dicek. Ini enaknya maunya apa aja sih Pak yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak bertele-tele dan tidak membingungkan dari pengguna. Karena kita membuat untuk pengguna bukan buat kita sendiri ya. Setelah itu kita rancang solusi untuk kebutuhan tersebut dan setelah itu kita melakukan evaluasi untuk melihat apakah masih ada perbaikan atau tidak ya. Untuk siklus desain kita bisa memilih cara cepat atau cara lambat. Jadi kalau siklus lambat sangat detail ya biasanya untuk apa namanya aplikasi-aplikasi yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Misalnya seorang aplikasi simulator pesawat. Kita tahu panelnya pesawat itu banyak sekali. Nah ini perlu nih ya. Nggak boleh macam-macam. Tapi kalau siklus cepat misalnya untuk aplikasi pendaftaran sekolah. Nah, biasanya akan lebih cepat karena memang nggak terlalu detail pencet sana, pencet sini. Nah, tapi kalau pesawat ya harus hati-hati. Ya, jadi tergantung kompleksitasnya ya. Jadi sumber daya proyeknya gimana, mumpuni apa tidak, nah, itu harus dilihat, nggak boleh asal ya. Dan tahapan prototipe di sini kita lihat ada desain internal, yaitu dibuat sendiri, bisa cepat dan efisien. Tapi belum tentu mengena ke kebutuhan pengguna. Kalau co-design, ini melibatkan pengguna, ini lebih pas ya. Dan evaluasi menguji prototipe tersebut dengan pengguna untuk mengukur efektivitas. Dari sini kita bisa melihat saja bahwa co-design ini lebih pas ya, karena melibatkan pengguna. Jadi kegiatan pembuatan prototipe ini ada beberapa tahap creation session, yaitu menghasilkan ide, ngomong dulu, mau buat apa nih, enaknya gimana ya, nah seterusnya. Kemudian
desain workshop. Jadi para tim di situ dibuat kolaborasi. Kita mau buat seperti ini, bagian filenya gimana, bagian printing gimana, bagian editing dan seterusnya. Kemudian di situ juga kita melakukan card sorting, mengelompokkan informasi, mengelompokkan alur mana nih yang awal dulu harus kita buat, mana yang akhir. Nah, terus kemudian di situ kita melakukan journey mapping. Jadi nanti ini masalahnya biasanya muncul di mana ya? Dan sering muncul apa enggak nih masalah? Nah, ini harus dicek. Ya, ini kalau kita kalau orang luar seperti ini ya kerjanya jadi benar-benar runut. Kalau kita bisa buat, setelah itu kalau diprotes nanti ya mau terima apa tidak. Nah, biasanya begitu. Nah, itu yang di sini test mapping, kemudian di sini memetakan kebutuhan pengguna. Nanti kesulitan apa enggak ya? Nanti biasanya kesulitan muncul di mana? Itu bisa lihat. Nah, ini lebih pas co-kreasi bersama pengguna. Jadi melibatkan pengguna dalam ideasi dan desain. Jadi sebaiknya wawancara dulu atau analisa kebutuhan ya. Kemudian menggunakan participatory design workshop yang di sini manfaatnya adalah supaya relevan ya apa yang kita buat dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada evaluasi prototipe. Di sini bisa melakukan wawancara langsung dengan pengguna, explore pengalaman atau jadi pengalaman nyata ya biasanya menggunakan kalau misalnya di kantor biasanya kalau nyimpan arsip di mana? Oh, di folder. Nah, itu ada nanti kita buat icon folder untuk nyimpan file. Kemudian kalau cetak di mana? Di printer. Nanti kita membuat icon printer dan seterusnya. Jadi itu akan lebih mengena ya. Kalau kita buat sendiri pakai icon aneh-aneh atau hanya tulisan, maka tentu lebih membingungkan. Apalagi kalau kita membuat semau kita, nggak ada melibatkan pengguna itu bisa lebih repot lagi. Kemudian think aloud adalah pengguna berbicara pada saat menggunakan prototipe atau memberikan masukan ya di sini. Konteks inquiry adalah kegiatan melakukan observasi di lingkungan nyata, di kantor, di pabrik. Enaknya gimana ya? Apa dibuat sama atau beda gitu. Kemudian uji jarak jauh, pengguna menggunakan atau menggunakan prototipe yang setelah dibuat dikirim jarak jauh atau digunakan online nanti masukannya dikirim atau evaluasinya bagaimana ya nanti bisa dikirim lewat WA atau pakai Google Form. Pak ini masih kurang gini atau gitu ya. Jadi prinsip pengujian prototipe ini harus banyak mengamati ya, bukan banyak bicara ya. Sehingga kalau yang di iklan tuh talk less do more ya. Jadi sedikit bicara, banyak kerja, banyak mengamati ya. Kemudian tanyakan ekspektasi pengguna jika fungsi belum ada. Jadi nanti pada saat evaluasi ada pertanyaan, mungkin ada yang masih kurang silakan menghubungi ya. Itu biasanya kalau kita lihat di software yang sudah kita anggap canggih seperti Microsoft Office kan masih juga seperti itu. Oh, maaf ini masih ada error. Silahkan Anda mau mengirimkan bukti masalah ke kami. Biasanya masih ada seperti itu ya. Kemudian pahami perilaku dari pengguna, bukan sekedar kinerja sistem. Ingat perilaku ya. Tingkat pendidikan atau asal daerah itu bisa menjadi masalah kalau tidak kita segera tangani ya. Nah, ini paling penting, tahap-tahap yang pertama adalah design thinking, yaitu pendekatan kreatif yang berbasis pada manusia dan bersifat iteratif, jadi berulang. Tahapannya adalah
memahami, mengamati, mendefinisikan, beride, membuat prototipe dan menguji. Ya, jadi itu ya, memahami itu di manusia itu. Mengamati manusia gimana dia kerjanya, ya. Dan ini ya, paling penting empati terhadap pengguna. Jadi harus benar-benar menerima masukan dari pengguna. Ya, beda ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang tidak alergi terhadap kritik biasanya hasilnya lebih bagus karena dia akan segera memperbaiki supaya lebih baik ke depannya ya. Kalau yang tidak mau diberi masukan biasanya dia akan lebih apa namanya? Dia akan lebih apa berbenturan ya atau sering kena komplain ya. Itu jangan sampai lah ya. Nah, ini langkah dari design thinking adalah understanding ya, mengenali masalah dan konteks masalahnya di mana, komunikasinya macetnya di mana antara manusia dengan sistem. Ada apa namanya tombol untuk bertanya apa tidak dan seterusnya. Biasanya kan ada apa namanya frequency apa namanya yang masalah yang sering dikenali atau ditemui ya biasanya gitu. Kemudian observing mengamati perilaku pengguna. Biasanya bagaimana? Kemudian defining menentukan sudut pandang dan tujuan. Ya, kita harus bisa merasuk atau masuk ke dalam POV dari seorang pengguna. Ya, jadi jangan POV-nya dari kita sendiri. Kemudian ideating yaitu menghasilkan banyak ide. Ya, harus. Ya memang kalau saya lihat dalam beberapa kuliah atau tugas yang jadi banyak pertanyaan atau masalah itu biasanya ide kamu apa? Nah, itu biasanya. Tapi kalau suruh buatlah seperti ini biasanya cepat. Tapi kalau ide kamu apa? Nah ini biasanya. Padahal dalam menjadi seorang desainer software ini ide ini harus banyak ya. Kemudian proses prototyping itu sendiri yaitu model sederhana yang paling penting bisa untuk digunakan sementara lah digunakan. Mungkin pakai Figma kayak apa kayak gitu ya. Setelah itu testing ya. Dijalankan ada masalah tidak, kalau ada bisa dievaluasi dan perbaiki ya. Kemudian kita bisa menggunakan Learn UX yaitu fokus pada minimum viable product MVP ya. Jadi siklusnya cepat ya. Maksud saya kalau siklusnya pilih yang cepat kita bisa membuat, menguji, pelajari, ulangi itu aja terus putar terus. Tapi harus sering menghubungi pengguna ya. Ini gimana, gimana, gimana dan seterusnya. Kemudian jangan lupa melakukan kolaborasi ya. Ingat ya, kerja tim itu memang membutuhkan semangat etos kerja tinggi dan mau saling dikritik, ya, diberi masukan. Jadi kemudian hasil evaluasi yang ada ini dijadikan evaluasi atau pembelajaran agar kesalahan dari sistem dengan pengguna tidak terjadi lagi. Kenapa kadang-kadang software itu tidak ada prototipenya atau tidak diuji sekalian nggak? Yang pertama alasan awal masih terlalu awal masih konsep kok tiba-tiba masih buat konsepnya udah suruh buat prototipe ini nggak mungkin. Ya, jadi masih belum dibuat. Yang kedua, ini tekanan waktu untuk cepat rilis. Jadi prototipe nggak sempat dibuat karena memang ditekan oleh ritme kerja yang tinggi, kemudian waktunya mepet. Nah, ini biasanya. Siapa yang sering mengalami ini ya? Nah, itu. Kemudian bergantung pada data pengguna lama ya.
Karena pengguna lama sudah akrab, biasanya nggak terlalu banyak pengujian ya. Kemudian tidak menguji prototipe adalah takut ada risiko kebocoran ide di industri kompetitif. Jadi, wah, prototipe perusahaan ini, misalnya perusahaan HP, wah bagus tuh, kita bisa niru. Nah itu kadang-kadang nggak buat prototipe, takut dicuri, kemudian kalah cepat rilis produknya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian pengujian berdasarkan arsitektur informasi, jadi bisa berdasarkan prototipe ya. Kemudian uji navigasi, lengkap apa tidak navigasinya biasanya. Kemudian bisa meningkatkan usability dan discoverability ini. Jadi memang harus banyak mempelajari teknik ini secara menyeluruh ya. Kalau memang Anda kepengen fokus di dunia pengembangan sistem, terutama di bagian antarmuka. Kemudian UX prototyping ya, ini perlu menggabungkan kebutuhan, emosi, dan pengalaman pengguna. Jadi ingat sekali lagi pengalaman pengguna, dan pengguna. Ya, kemudian menguji desain terhadap tujuan dan interaksi yang didapat dari pengalaman pengguna. Sekali lagi pengguna, fokus pada pengalaman menyeluruh bukan hanya tampilan. Ingat. Makanya kenapa kadang tampilan yang bagus tapi pengalaman atau desainnya kurang tidak ke arah user centris, biasanya malah banyak ditinggalkan karena memang membingungkan ya. Jadi hati-hati ya. Ini sudah tadi ya. Ruang desain di sini eksploratif, kita mencari banyak kemungkinan ya seperti biasa ya. Nanti orangnya mencet ini akan muncul apa, mencet ini, kemudian kalau dia bingung kemudian kemana ya. Kemudian keputusan memilih opsi terbaik, terus ini akan terus berulang ya. Berulang, ada kata kunci berulang. Kemudian tantangan prototipe adalah salah arah di tahap implementasi. Jadi pada saat diimplementasikan itu mungkin waktunya salah ya, kemudian penggunanya nggak sesuai, harusnya manajer malah ini hanya bagian input data. Nah, ini kadang-kadang hati-hati. Kok menu untuk analisis nggak ada? Hati-hati. Jadi harus benar-benar nih si penggunanya siapa. Jadi gunakan konsep minimum viable product untuk meminimalkan risiko ya. Kemudian fungsionalitas dan fitur yang ada yaitu satu hubungan kompleksitas fitur dan kedalaman fungsi ya. Semakin bagus fiturnya, semakin lengkap, orang semakin suka. Tapi bukan hanya itu, tapi juga fungsinya ada nggak? Fokus pada skenario nyata pengguna ya. Jangan implementasikan semua fitur sekaligus karena memang belum tentu semuanya terpakai. Yang penting kita buat desainnya dulu atau antarmukanya dulu ya, tombol-tombolnya atau apa, yang penting ada dulu. Nanti sering kepencet apa enggak itu. Nah, kalau sering kepencet berarti sering dipakai ya. Kemudian dalam sebuah prototipe ini ada skenario, yaitu yang pertama kita perlu membuat persona. Penggunanya siapa nih? Ya, misalnya kita buat persona adalah Sari, karyawati, 23 tahun,
kerja di kantor biasanya menggunakan ini, printer, folder, apalagi alat shredder file dan seterusnya ya. Kemudian memberi konteks dan arah desain dari situ kita bisa ngelihat oh kebiasaan si pengguna itu seperti ini. Kemudian data yang ada kita gunakan untuk berkomunikasi antar tim desain agar hasilnya lebih bagus. Kemudian jenis skenario yang ada bisa beberapa, ada prediktif apa yang akan terjadi, kita coba kira-kira, eksploratif apa yang bisa terjadi. Kemudian normatif bagaimana mencapai target tertentu supaya tidak sering berulang, tidak sering desain dari awal. Nah, itu supaya gimana caranya? Itu berarti harus banyak-banyak mendekat ke user. Kadang-kadang user sendiri itu bingung, saya mau ngapain ya? Itu makan itu kadang-kadang juga perlu kesabaran dalam menghadapi user ya. Kadang user pesannya, ya yang penting seperti inilah, yang seperti produk itu. Waktu dibuat, ini kok gini. Nah, itu kadang-kadang usernya juga masih bingung. Ya. Jadi misalnya contoh penggunaan skenario adalah pengguna mengatur suhu termostat pintar. Ya. Misalnya entah pakai sistem digital atau pakai animasi ya, pakai tombol. Ya. Kemudian sistem memberi umpan balik, misal diputar, nanti termostatnya diputar, kemudian nanti sistem memberikan tampilan digital, misalnya volumenya naik atau suhunya panas dan seterusnya ya. Itu ada tampilan suhu di situ. Nah, itu adalah sebuah umpan balik dari sistemnya. Taksonomi prototipe ini ada beberapa, yaitu presentasi bisa horizontal maupun vertikal. Berdasarkan fidelitas kita mau pakai low, medium, atau high. Kemudian berdasarkan fungsi, non fungsional dan fungsional. Kemudian berdasarkan tujuan ada eksploratif, incremental, dan evolusioner ya. Jadi ini semua harus kita tahu ya, apa yang dimaksud dengan horizontal, vertikal, low, medium, high, dan seterusnya ya. Jadi kalau horizontal ini menampilkan semua fitur tanpa fungsi. Kalau vertikal mengimplementasikan satu fitur secara mendalam ya. Anda pilih yang mana? Mau pakai yang mendalam atau yang menampilkan fitur tanpa fungsi ya. Kalau lebih baik kan kita tampilkan dengan fungsinya sekalian kan gitu ya. Kalau waktunya lama, kalau waktunya pepet ya tampilkan aja, yang penting muncul dulu lah tampilannya gitu. Yang penting tampilan awalnya menarik nggak Pak? Oh ya oke. Nah, nanti baru atau langsung mau fitur ada bisa diimplementasikan secara mendalam ya kalau vertikal. Tingkat fidelitas yaitu low fidelity, kita bisa membuat sketsa wireframe sederhana, ya, gambar-gambar tangan atau digital sederhana ya. Kemudian kalau minimum fidelity interaktif tidak lengkap, mungkin hanya tampilan-tampilannya tapi bisa loncat sana loncat sini. Kemudian kalau high fidelity hampir sama dengan produk akhir, jadi sudah mendekati semua fitur-fitur, sudah hampir bisa dipakai semua ya. Keunggulan dan kelemahan, kalau low cepat, murah tapi kurang detail ya, seperti biasa lah ya. Kalau medium fleksibel tapi bisa menipu kelengkapan karena kan dia tadi tidak selengkap produk akhir ya. Kalau high ini realistis tapi mahal dan lama karena harus benar-benar mengikuti arahan. Jadi nggak mau dia misalnya penggunanya nggak mau yang versi yang
murah gitu. Jadi maunya ini. Tapi ya itu tadi harus siap dengan dana yang mahal. Nah, berdasarkan fungsi dari sketsa ke wireframe ini bisa pakai mockup hingga prototipe kerja. Setiap tahap menambah kompleksitas dan realisme. Jadi mockup atau tampilan itu perlu ya. Jadi mungkin pakai Figma atau apa itu. Yang lain mungkin bisa dipakai supaya kita bisa melihat kalau diklik akan muncul apa dan seterusnya. Kemudian berdasarkan tujuan, ini ada yang eksploratif yaitu menguji ide kita, inkremental menambah fitur bertahap. Ini ada kata kunci bertahap ya, jadi nggak langsung. Biasanya ini karena ada umpan balik dari Pak ini tambahin dong, nambah terus. Kemudian evolusioner dikembangkan terus hingga produk akhir ya, ini tujuan evolusioner. Ya. Kemudian untuk berdata pengembangan ada sekedar konsep, validasi ide awal dulu. Kalau fungsional menguji aspek teknis, untuk presentasi, untuk stakeholder. Jadi kalau sudah ke stakeholder nanti presentasinya gimana? Gimana Pak? Ada masukan atau sudah pas atau gimana? Setelah itu kita ke produksi. Coba nih untuk produk massal, cocok nggak nih? Ya, gitu. Coba satu-satu beberapa unit, kasih berapa, dicoba ya. Makanya biasanya kalau pengembangan produk ini nggak murah ya, karena memang supaya produk kita laris, penggunanya puas. Nah, ini nggak gampang. Prinsip evaluasi adalah menentukan aspek yang akan diuji. Kemudian pilih prototipe yang sesuai. Kemudian evaluasi tidak selalu berarti studi pengguna formal, bisa juga eh, pengguna biasa. Apakah pengguna biasa selain yang formal itu bisa menggunakannya atau tidak? Nah, semakin terjawab ya, berarti maka produk ini memang bisa dipakai untuk semua kalangan dan semakin memudahkan ya. Tapi juga bisa kebalikannya, misalnya contoh untuk apa namanya penggunaan di aplikasi rahasia negara. Ini malah kalau bisa hanya orang tertentu yang bisa, harus dibuat sebingung mungkin bagi pengguna ya. Tujuannya apa? Mengamankan sistem. Tapi ingat harus tetap mengacu kepada desain ya. Teknik ideasi ya, mencari ide adalah brainstorming, banyak diskusi ya, dicatat, nggak cuma diomongin ya. Kita biasanya tuh banyak ngomong, lupa menulis ya, itu biasanya. Akhirnya ide itu banyak hilang. Kemarin ngomong apa ya? Waduh, nggak ditulis ya. Kemudian ada teknik Lotus Blossom yang mempersolusi dari inti masalah. Masalahnya apa sih? Kok perlu membuat ini? Anu Pak, begini. Wah, berarti harus dikasih A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian sketch dari namanya sketch ya. Sketsa jadi menggambarkan ide visualnya seperti apa. Tombolnya ada di mana, kemudian navigasinya bagaimana, itu harus digambar. Meskipun nggak harus langsung bentuk bagus ya. Paling penting enak dilihat ya. Karakteristik sketsa yang perlu dilakukan adalah cepat, murah, ya, mudah dibuang, ya. Kemudian mendorong eksplorasi ide, ya. Tidak terlalu bagus-bagus banget, yang penting bisa komunikatif dan dimengerti ini gambar apa sih. Oh, kemudian tombol kah atau apakah gitu situ, apa kabel atau apa ya. Tuh ya.
Jadi paper prototype ya namanya pakai paper. Jadi harus menggunakan kertas ya untuk menggambar UI, tempel-tempel sana, tempel sini ya. Dapat diuji langsung ke pengguna, cepat diubah sesuai masukan. Ada masukan Pak, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, oh ini kurang ini. Oh, saya bingungnya di sini, tambah ganti lagi. Paper prototype ya. Kemudian wireframe dan klik prototype di sini pakai wireframe. Wireframe sendiri adalah struktur dasar antarmuka ya. Kalau klik prototype simulasi navigasi aktif. Jadi di situ sudah bisa kalau diklik muncul apa, mengarah kemana ya. Ya seperti saya sampaikan tadi bisa pakai Figma, Balsamic, kemudian PowerPoint bisa dibuat ya. Jadi kalau Anda nggak bisa langganan, bisa Anda pakai aplikasi PowerPoint atau sejenisnya. Mungkin nggak harus Microsoft Office. Yang penting mirip dengan PowerPoint. Nah, biasanya ada fungsi jika ditekan akan menuju ke apa namanya slide yang mana dan seterusnya ya. Kemudian mockup dan video prototype. Mockup ya representasi visual realistis, jadi tampilan uh, semirip mungkin dengan aslinya meskipun itu hanya cuma tampilan ya. Kemudian video prototype demonstrasi interaksi atau konsep. Jadi pada saat kita mau apa namanya uh, mau menjual atau ke apa namanya pengguna, kita melakukan video prototype ini kalau kan akan seperti ini Pak dan seterusnya meskipun hanya konsep ya. Tetap mockup dan video prototype sekarang itu penting ya. Hardware prototype ini yang agak mungkin lebih berat ya karena mungkin bentuknya bisa seperti robot, alat-alat pertukangan atau mobil ya. Jadi ini lebih model fisik perangkat seperti IoT atau robot ya. Menguji ergonomi atau fungsi. Berubah bisa 3D print atau model nyata. Jadi membuat mobil mini tampilannya ya dibuat jenis kayak mainan gitu tapi harus nyata, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa diputar-putar pakai tangan. Nah, itu adalah hardware prototype. Kemudian juga di situ menguji ergonomi dan fungsinya. Pintunya bisa dibuka enggak nih? Ya, kap mesinnya bisa dibuka enggak nih? Kalau itu mobil ya. Tuh ya. Kemudian ada lagi jenis Wizard of Oz prototype. Jadi sistem dikendalikan manusia di balik layar ya. Jadi ini eh, simulasi AI ya. Jadi apa pengguna percaya sistem berjalan otomatis padahal kadang-kadang masih butuh bantuan manusia untuk mengujinya. Makanya kenapa banyak AI yang bisa dipakai berulang kali sebetulnya dia itu mencari atau meminta masukan berulang apakah sistemnya benar-benar berjalan ya. Jadi kalau sistem yang gratisan itu sebetulnya dia meminta data pengguna, hasil yang sudah lengkap akan dipakai untuk fitur bagi pengguna premium begitu ya. Kelebihan dan kekurangan Wizard of Oz. Jadi di sini dapat umpan balik dini dari uji konsep, butuh operator tersembunyi, validitas eksternal bisa rendah ya. Ya. Virtual prototype. Nah, ini ya. Anda mau pakai augmented reality atau virtual reality ya. Ini lebih canggih lagi jadi bisa misal membuat mobil kita pakai AR waktu di scan pakai HP muncul mobil bisa diputar-putar bisa dilihat interiornya, eksteriornya tanpa membuat fisiknya ya. Kemudian jelas ini lebih cepat, lebih hemat, kemudian ramah lingkungan ya. Jadi kesimpulannya prototipe ini penting banget ya.
bukan hanya penting, penting banget dalam desain HCI. Jadi fokusnya pada pengguna yang harus beriterasi dan dievaluasi ya. Jadi Anda bisa memilih jenis prototipe sesuai dengan tujuan dan tahap proyek ya. Oke, demikian kuliah kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.